Halo pelajar Indonesia, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ruli di Pembelajaran Sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai awal perkembangan agama Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini sebetulnya kita mau bisa menganalisis bagaimana proses masuknya dan berkembang agama Islam di Indonesia yang akan mempengaruhi bukan sedikitnya ya, banyak perkembangan mengenai tata kehidupan di Indonesia. Langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Awalnya bagaimana Islam tersebar ke wilayah Nusantara, yaitu dengan para kaum Arab atau kaum Muslim itu dari Jazirah Arab. Mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur laut, yang mana jalur laut tersendiri itu adalah jalur perdagangan, dan dari jalur sutra, otomatis jalur darat. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di peta ini adalah jalur perdagangan yang mana para pedagang Islam menyebar ke seluruh dunia untuk berdagang sembari menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah di dunia. Kita bisa lihat di sini. Tujuan mereka sebetulnya bukan hanya ke Nusantara, tetapi tujuan mereka adalah berdagang, mencari rempah-rempah dan menjualnya ke wilayah Eropa. Tujuan tersebut selain mencari rempah-rempah, mereka juga berdagang ke wilayah Cina. Karena apa? Mereka mencari yang namanya sutra di wilayah Cina. Dan ketika singgah di wilayah Nusantara, otomatis mereka melakukan persebaran agama. Kita bisa lihat ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah catatan di abad ke-7 bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara di abad ke-7. Ini dinyatakan dengan adanya berita dari dari dinasti Tang, yang mana menyatakan bahwa pada tahun 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di Kanton. Menurut Groeneveld, di sini dicatat bahwa ada beberapa kelompok Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Perkampungan tersebut namanya adalah Kampung Barus atau Fansur. Kemudian pada waktu Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan 8, para pedagang Muslim telah ada dan singgah di kerajaan tersebut. Jadi sebetulnya para orang Arab sudah masuk ke wilayah tersebut sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Kemudian ada juga pada abad ke-13, yang mana dinyatakan dengan catatan sumber sejarah yang berasal dari catatan Marco Polo. Pada tahun 1292 Marco Polo singgah ke wilayah Perlak yang berada di wilayah Sumatera dan menjumpai orang-orang yang telah menganut agama Islam di daerah tersebut. Ditemukan juga nisan makam Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Saleh atau Marasilu, yang berangkat tahun 1297 Masehi. Dan berita dari Ibnu Battuta ini dalam perjalanannya ke Cina, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai sudah giat menyebarkan agama Islam. Pertanyaan konkretnya adalah bagaimana Samudra Pasai bisa menjadi kerajaan Islam? Mudahnya seperti ini. Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Kenapa disebut Serambi Mekah? Karena orang-orang pada saat ingin melakukan ibadah haji itu singgah dulu terlebih dahulu di Aceh. Kemudian baru mereka melakukan pelayaran ke wilayah India. Nah, orang-orang Aceh atau orang-orang Samudra dan Pasai itu sudah berhubungan dagang ke wilayah Persia, yang mana wilayah tersebut sudah masuk agama Islam. Bahkan pada saat perang Aceh, kerajaan Aceh dibantu oleh kerajaan Turki Utsmani untuk melawan Belanda.
Sampai situ nanti kita bahas lagi. Berikutnya ada di catatan Islam masuk pada abad ke-15 Masehi. Catatan ini dinyatakan oleh Ma Huan, seorang musafir Cina Islam, memberitakan bahwa pada abad ke-15 sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur sudah memeluk agama Islam. Ada juga catatan makam raja-raja di Troloyo dan Trowulan ini berangka 1457. Dan nisan tersebut itu identik dengan nisan-nisan yang berada di wilayah Gujarat dan Persia. Kemudian ada makam salah seorang wali songo di daerah Gresik. Pada batu nisannya tertulis nama Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Ini bentuk nisannya seperti nisan-nisan yang ada di Persia. Kemudian menurut catatan dari Tommy Pire di Suma Oriental menyatakan bahwa pada tahun 1512 Masehi sampai 1515 Masehi di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai dengan Kepulauan Maluku, Islam sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dan bagaimana Islam bisa menyebar atau proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu melalui beberapa proses. Kita bisa lihat yang paling mendekati adalah proses dengan cara berdagang. Kenapa dengan cara berdagang? Karena tujuan utama masyarakat Arab datang ke wilayah Nusantara yaitu untuk berdagang, untuk mencari rempah-rempah dan mereka sebarkan ke wilayah Eropa serta wilayah-wilayah lain yang bekerja sama dengan mereka. Dan melalui perdagangan sendiri mereka menyebarkan agama Islam. Kenapa perdagangan? Pada hakikatnya Nabi Muhammad adalah seorang pedagang dan dia dijuluki oleh masyarakat sebagai al-amin, yang artinya orang yang jujur, dapat dipercaya. Nah, ketika orang-orang Persia, Gujarat, Arab datang ke wilayah Nusantara, mereka berdagang, mereka mengamalkan ajaran Nabi mereka dengan cara berdagang dengan jujur. Contoh, orang Arab tersebut berjualan beberapa barang, kemudian orang-orang dari kasta-kasta rendah Hindu kemudian berbelanja dengan mereka. Mereka takjub. Kenapa? Karena orang-orang Arab melakukan perdagangan dengan cara jujur. Ketika barang tersebut rusak atau jelek, otomatis mereka tidak akan memberikan barang-barang tersebut. Karena kenapa? Mereka tidak ingin customer atau pelanggan mereka kecewa. Kemudian dengan cara pernikahan atau perkawinan, orang-orang dari golongan bangsa Arab ketika sudah mendapatkan kekayaan yang cukup banyak, otomatis akan dilirik oleh kaum-kaum satria atau kaum-kaum bangsawan yang ada di wilayah Nusantara. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang kaya yang menurut orang-orang kesatria akan menaikkan derajat mereka. Otomatis mereka diundang ke istana, mereka dijamu, dianggap pedagang yang cukup hebat, dan diperkenalkan dengan putri mereka untuk dinikahkan. Ketika sudah dinikahkan, otomatis secara garis besar mereka menganut agama Muslim, para putrinya. Seiring berjalannya dengan waktu, para pedagang tersebut akhirnya melakukan ritual ibadah dan dilihat oleh para raja tersebut dan tertariklah mereka. Otomatis setelah menikah dengan putri raja tersebut, para pedagang Arab itu memiliki putra atau putri yang akan dinikahkan dengan raja-raja yang lain. Seperti itu. Kalau melalui beberapa cara lagi, yang paling dekat adalah melalui tasawuf.
Tasawuf sendiri sebetulnya adalah mendekatkan diri pada Tuhan atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikombinasikan karena kenapa? Masyarakat Hindu masih mengenal yang namanya sistem bertapa. Ketika mereka bertapa, orang-orang Muslim menyatakan bahwa kami juga ada cara bersemedi atau cara mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dengan cara berzikir. Mereka berpandangan, oh sama ya seperti itu. Otomatis banyak yang tertarik dengan seperti itu. Kekuatan magis, kekuatan bahwa oh iya mereka sakti, itu yang menjadikan orang-orang dari kalangan Hindu yang memiliki kasta rendah tertarik dengan Islam. Berikutnya adalah melalui unsur pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan melalui pesantren. Saya tidak yakin seperti itu. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa yang menguasai kitab Hindu itu adalah kaum-kaum Brahmana. Sedangkan orang-orang Arab, mereka diajarkan membaca dan menulis tulisan Arab. Untuk apa? Untuk bisa membaca Alkitab mereka. Nah, dengan cara seperti itu, orang-orang Sudra yang tidak orang-orang Waisa yang tidak mengerti tentang tulis menulis, akhirnya mereka diajar. Ketika diajarkan membaca dan menulis, mereka tertarik. Kenapa kalian seperti itu? Ya, karena di ajaran agama Islam diajarkan baca dan tulis, sedangkan di ajaran Hindu dan Buddha mereka yang menguasai kitab agama Hindu dan Hindu sendiri itu adalah orang-orang dari kasta Brahmana saja. Melalui seni dan budaya kita sudah tahu bahwa para Sunan atau Wali Songo mereka menyebarkan dengan membuat gending, yaitu gending Jawa dengan nyanyian-nyanyian Jawa, tetapi lebih ke arah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayang juga yang tadinya adalah mitologi dari Ramayana, otomatis mereka ubah menjadi berbau ke-Islam-Islaman seperti itu. Ketika sudah seperti itu, banyak yang tertarik untuk belajar agama Islam seperti itu. Anekdot dari Panji Pragiwaksono, ada cerita cukup bagus bahwa ketika mereka menggelar pagelaran wayang, datang orang-orang, kok belum mulai wayangnya? Ternyata kalau seandainya kalian mau mulai, ikuti ucapan saya dulu. Ucapan itu apa? 2 kalimat syahadat. Ketika mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kalian sudah menjadi Islam, otomatis orang-orang tersebut ingin mempelajari lebih lanjut mengenai agama Islam. Budaya ini kemudian berkembang ke beberapa aspek dari kehidupan masyarakat, seperti makam, bangunan. Kita bisa lihat bahwa bangunan masjid di wilayah Jawa menggunakan atap tumpang, yang mana adalah unsur budaya dari lokal sendiri, lokalitas. Dan banyak sekali gapura-gapura di masjid-masjid Jawa itu menggunakan seperti pura-pura Hindu seperti itu. Kita bisa lihat di Cirebon ada gapura, di Masjid Agung Kesultanan Cirebon itu adalah seperti gapura di Hindu seperti itu. Kemudian Islam sendiri mempengaruhi otomatis sistem pemerintahan dan segmentasi dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya, teman-teman. Berjumpa kembali nanti di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.